Wah, langsung direkam. Oh, Mbak, Malam sebentar ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, teman-teman. malam Ketua. Malam semuanya. Malam Pak, malam semuanya. Malam. Sorry, sorry. Oke, tes tes. Suaranya kecil ya. Eh, Malam ya teman-teman. Hari ini silabus. Kita akan membahas bukunya Loudon chapter 5. Nah, isi di sini menurut saya sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Tapi di dalam isinya ini akan lebih ke hardware ya, lebih membahas hardware. Nanti bisa teman-teman pantau ya. Jadi kalau sebelumnya ini kita lebih ke sistem software. Nggak ada suara, Pak. Pak, izin suaranya nggak ada, Pak. Kalau sekarang gimana? Nah, sudah, Pak, izin. Oke. Ya, sudah ada Pak. Iya, ini saya sudah coba buatkan rangkuman tentang Grab. Jadi di sini isinya adalah teks. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sini sama coba menjawab pertanyaan yang ada di buku tadi, coba siapa yang di sini punya pengalaman dengan Grab? Ayo, ayo. Semuanya, Pak. Oh, Kalau semuanya coba Mbak Mutia deh sebagai wakil. Pengalamannya apa dibandingkan sama tetangganya gitu. Coba. Dibanding dengan apa, Pak? Sorry, Pak. Tetangganya. Oh, Gojek. Pengalamannya paling Grab itu sekarang lebih murah, Pak. Terus dia punya apa tarif yang eh, apa namanya kalau misalnya mau save lebih murah, mungkin pengantarannya lebih lama gitu, Pak. Hmm. Udah cuman itu? Terus dia Kalau OVO, itu lebih ke bisnis sama services ya. ya. Oke. Ada lagi? Cuman itu? Dia pembayarannya OVO, jadi nggak terintegrasi langsung dengan si Grab-nya. Kalau si yang Hmm. tetangganya itu kan satu integrasi, Pak, Oke. dari Go. Ada yang punya pengalaman lain? Selain dari Mbak Mutia tadi ya? Ada? Mungkin bukan pengalaman sekarang, tapi pengalaman beberapa waktu yang lalu gitu mungkin. Ada? eh, saya sekarang udah uninstall sih, Pak. Tapi kalau yang lalu kurang lebih sama Nah, seperti Gojek sih, Pak. pertimbangan Mas Sududin uninstall tuh apa? Oh, National Pride, Pak. Oh, National Pride, oke. Enggak sih, Pak. Enggak, Pak. Lebih ke saya nggak suka terlalu banyak e-wallet sih, Pak. Terlalu banyak e-wallet, oke. Ya, jadi ada Dana, ada OVO, ada apa. Jadi sekarang yang saya pertahankan cuma yang GoPay saja. Oke. Cuman itu Mas pengalamannya. Ada Iya sih, pengalaman Pak. yang hubungannya dengan aplikasinya sendiri, mungkin ada yang bisa menganalisa backgroundnya itu seperti apa dan seterusnya. Ada mungkin? Nggak ada? Cuma dari sisi aplikasi aja ya, sama layanan tadi. Oke, kalau nggak ada, jadi di sini nih ada beberapa yang menarik ya. Ini yang dari buku apa adanya. Jadi lihat nih, pegawainya Grab ada berapa jumlahnya nih? 6.000. Coba yang kalau 6.000, yang kebayang di kalian ini size-nya
lebih besar atau sama dengan perusahaan tertentu coba. Mas Ahmad Ihsan boleh bantu saya nggak? Kalau 6.000 tuh perusahaannya segede apa, Mas? Iya Pak, 6.000 mungkin ini dari valuasinya gitu Pak ya. Atau Karyawan, karyawan. Ini kan jumlah karyawan ya, karyawan. Jumlah karyawan. 6.000 mungkin ya Jangan termasuk lama-lama. mitra nggak Pak itu Pak? Ini karyawan nih, Kan employees ya. Kalau ini karyawan nih. karyawan mereka ya. Cukup Karyawan. banyak sih Pak kalau kita lihat. Ya, maksudnya kalau 6.000 tuh kira-kira kalau di Indonesia perusahaannya segede apa gitu. Nggak kebayang ya? Gede, Ya, segede ya, apa ya. ya Pak? Mungkin segede Ya, Indomaret kali Pak ya. Lebih Indomaret. banyak ya Indomaret ya. Mbak Adinda, bisa bantu saya? Adinda Nurlia. Iya, Pak. Segede apa Gimana, Pak? kira-kira kalau 6.000? Segede 10 kali lipat dari perusahaan yang saya tempatin Waduh. sekarang. Oh, iya, iya, iya. Oke. Jadi Tempat itu saya cuma intinya, 500, Pak. Dikit eh, banget. itu kan berarti gede ya, Iya, enam sayang. ribu itu. Kalau Sritex Iya, berapa Mbak Adinda, tahu nggak? Ritek aku belum Ada nggak yang tahu hafal juga. pegawainya Sritex yang kemarin di Oh, PHK yang itu jumlahnya dipecat-pecatin itu berapa? ya, PHK ini ya. Heeh. Ada yang tahu nggak? Ayo sama Mas teteh Sayuti nanya. tahu Sritex? Iya sama teteh. 10 ribuan bukan, Pak? 10.000, betul, betul, 10.000 ya. Jadi ini kalau 6.000 dikumpulin di satu tempat, mungkin Iya kayak gitu. pabrik ya, udah kayak Iya pabrik segede itu. tuh iya katanya. Cuma ini kan Iya. terpecah. Sebentar nih, gimana cara matiin suaranya? Udah. Di sini dia 6.000 itu dibagi-bagi ya. Ada di Thailand, ada di Vietnam, ada di Filipina, ada di Singapura. Ada sesuatu yang menarik nggak dari penjelasan ini? Mbak Felitsa bisa bantu saya nggak? Ada sesuatu yang menarik nggak di penjelasan di sini? Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura. Mas Damara, bisa bantu saya? Ada sesuatu yang menarik nggak ini? Including Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura. Ini bukunya buku Amerika. Nah, di sini Ekspansinya ya, Pak? bukan ekspansinya. Ayo, coba. Nanti terakhir saya mau tanya sama Mas Sududin. Mas Damara bisa? Kira-kira apa, Mas? Belum Pak, baru baru Oh, join salam. oke, oke, oke. Mbak Kesia bisa bantu. Di sini ngomongin Grab, dia nyebutin including Thailand, Vietnam, Filipina, and Singapura. Ada komentar dulu nggak? Waduh, Mas Sududin bisa? Kalau saya sih sekilas mikirnya untuk startup dia kok jadi kayak padat karya ya Pak? Waduh, bukan ke situ arahnya Mas Sududin. Ini kok dia nggak nyebutin Indonesia ya? Tadi kan Mas Sududin Indonesia kenapa saya nggak pilih? disebut Pak. Nah iya, saya tuh milih Mas Sududin karena tadi sampai uninstall Grab karena nasionalisme. Tapi di sini nggak bisa mendeteksi ternyata Indonesia nggak disebut loh di buku. Luar biasa ya. Jadi nggak termasuk Pak. Nah, nggak termasuk atau enggak nanti kita lihat seperti apa ya. Tapi yang jelas kalau seperti ini disebut Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura itu artinya mereka punya kantor sendiri, kantor perwakilan. Contoh ya, contoh. Misalnya kita bilang apa ya misalnya ya. Kayak ini aja lah yang baru-baru nih, Shell. Shell Indonesia melepas bisnis pom bensin, kan gitu. Itu artinya apa sih? Kalau melepas bisnis pom bensin dijual di tempat lain, dijual ke perusahaan lain. Apa itu maksudnya? Meta bisa bantu? Diakuisisi mungkin, Pak. Maksudnya diakuisisi gimana? Dia menjual loh. Kan tadinya bisnis itu milik Shell Indonesia, terus dijual ke perusahaan lain. Hmm,
Saya rubah pertanyaannya. Kalau misalnya Shell Indonesia itu sebenarnya perusahaan apa sih? Kayak cabangnya gitu nggak sih, Pak? Kayak cabangnya gitu ya, kayak gitulah, kayak cabangnya gitu. Beda dengan misalnya sebentar. Kalau Tesla misalnya, Tesla di Indonesia ada apa Iya, nggak kantornya? nggak ada. Belum Nah, ada, Pak. nggak ada kan? Iya, Nggak Yang ada. ada kantornya itu di Malaysia, Tesla. Kantor perwakilannya ada di Malaysia, di Indonesia nggak ada. Nah, mungkin ini begini nih. Berarti Grab yang ada di Indonesia itu mungkin bukan Grab, tapi ada perusahaan make mereknya Grab gitu. Sampai Grab sendiri nggak mau buka kantor di Indonesia. Nah, ini saya coba membakar nasionalisme lah ya. Padahal di sini drivernya itu total. Nah, di sini dia bilang 2,8 driver register. Ada 185 mobile, 185 juta mobile device. Nah, coba bayangin 185 juta. Itu kira-kira ada di mana aja tuh? Itu. Nah, mulai berpikir ya. Tapi di sini nggak ada nyebutin Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di Mungkin sini izin komen sebenarnya boleh Pak? boleh silakan Mas Sayuti. Oh iya, ini sih Pak kebetulan ada teman saya karyawan Grab Indonesia. Ya, Heeh. Jadi mungkin ya kalau saya lihat sih report-report dari Amerika kadang-kadang memang suka mengecilkan makna Indonesia. Jadi ya, kayak ngomongin pasar saham apa pasar saham Indonesia nggak disebut ataupun pasar Indonesia ya, nggak disebut padahal kan secara volume besar ya. Mungkin itu ya, satu hal. Terus yang kedua itu backgroundnya Grab itu mungkin dia masuk ke Indonesia yang mungkin teman-teman kalau masih ingat di sekitar 10 tahun lalu itu dia berpartneran dengan grup Lipo. Nah, Nah, saya nggak tahu ya bentuk perusahaan ya masalah legal saya itu nggak dia. details ya. Yang Itu dia, Mas. pastinya di Betul. sini dia setup kantor ada lah yang namanya PT Grab Indonesia sih ada. Cuman memang kan berpartneran dengan lokal dan karyawannya memang ada. Cuman memang seperti yang Pak Firdaus sampaikan disayangkan misalnya untuk orang R&D, development, programming atau teknologi Nggak lainnya itu ada. memang kita kekurangan. Di sini kita Iya, lebih pada fokus penjual, manajemen iya, driver, manajemen fleet iya. gitu doang sih. Betul, Mungkin betul, gitu ya betul, Pak. Mas Sayuti. Iya, saya setuju banget sama Mas Sayuti. Jadi kalau saya justru tertarik dengan ada nggak PT Grab Indonesia gitu. Sama seperti dulu ya, saya pernah kerja di Reuters, kantor berita Inggris. Di situ ada PT-nya, PT Reuters Services Indonesia. Itu beneran apa PMA gitu. Nah, setelah tahu BKPM dan lain-lain, itu bisa kelihatan PMA atau enggak. Nah, takutnya kayak FedEx, itu kan FedEx lah. FedEx di Indonesia itu yang beroperasi bukan FedEx, tapi PT Republik Express Indonesia gitu, RPX. Nah, dia yang mengelola brand FedEx. Nah, saya cuma berpikir seperti itu. Kalau kerjasama berarti ya cuma numpang merek aja, jadi bukan perusahaannya sendiri. Contoh misalnya ya, dulu Ford Indonesia itu punya perusahaan di Indonesia. Terus kan dia pull out dari Southeast Asia, termasuk yang di Indonesia. Terus di mereknya itu dikelola sama perusahaan lain ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, di sini yang saya mau highlight lagi adalah yang kaitannya dengan information technology yang dibahas itu adalah teman-teman bisa lihat tuh jumlah driver yang register tuh aja 2,8 juta dan ada 185 juta mobile device. Nah, kira-kira terus di sini ada 6 juta rides every day, 6 juta transaksi every day untuk transportasi. Kira-kira kalau kebutuhannya seperti ini, apa yang perlu disiapkan sama Grab? Ada yang bisa? Infrastruktur, Pak, untuk Nah, betul, aplikasi. Mas Krisna. Ini infrastrukturnya harus gimana, Mas Krisna? Ah, Intinya harus scalable ya, Pak, ya, dengan jumlah usernya, Pak. Minimal Hmm. ya 30% lebih besar lah, Pak, dibanding Nah, ininya. boleh ini nggak? Boleh usul konkret nggak? Kalau sebesar ini, berarti misalnya kita ngomongin data center deh.
Data centernya dikelola sendiri atau tidak dikelola sendiri? Itu dulu deh, Mas Krisna. Bukan ngetes ya, ini sekedar ngobrol, sharing knowledge. Oke Pak. Kalau saya sih mungkin ya Pak ya, mungkin ya Pak ya, ini Ya, nggak gambaran apa-apa. saya Pak. Oke, Heeh. feel to free ya Pak buat diskusi. Mungkin Pak, kalau seperti ini wajib ada data center apa ya, menurut saya Oke, Pak. Tapi menurut Mas Krisna. dengan apa? Dengan catatan Pak, otomatis backupnya pun mungkin harus ada yang di cloud juga Pak. Dan Oke, mungkin data centernya nggak cuma satu. Pertanyaan saya itu Pak, kayaknya data oke. centernya nggak cuma satu Data Pak. centernya lebih dari satu. Oke. Betul Pak. Ada yang punya pendapat lain selain Mas Krisna? Izin menambahkan Boleh, sedikit sih silakan Pak. Mas Sayuti. Ya, mungkin kebetulan kami ada view sedikit lah ya dari sisi network Ya, untuk perusahaan sekaliber inilah ya pasti kita ya, cuman kalau ngomongin data center nggak mungkin cuman single vendor ataupun dia in-house atau in-house atau di outsource ya. ya. Pasti dia ada banyak lah multiple lah, Amazon dia langganan, dia mungkin si siapa ahli cloud juga dia langganan, semua cloud lah whatever itu pasti dia ada. Nah, termasuk juga dalam hal infrastruktur, ya ada linknya yang dari perusahaan kami provide, dan kami pasti yakin juga di semua ISP dia juga pasti langganan satu kaki untuk Hmm, backup aja sih. Jadi ya. mungkin ya dalam hal ini nggak single single vendor, single source gitu sih Pak view-nya ya. Oke. Nanti saya kembali ke Mas Sayuti sama Mas Krisna. Ada lagi yang punya Siap. pendapat lain? Terutama yang orang hubungannya sama infrastruktur nih. Kalau Mas Krisna kan kayaknya software-softwarean. Mas Sayuti network-networkan. Ayo, ada? Karena hubungannya dengan ini nih. Oke, sekarang saya kembali ke Mas Krisna dulu. Mas Krisna bisa bayangkan nggak kalau Grab mengelola data centernya sendiri, kira-kira biaya yang perlu disiapkan itu seperti apa, Mas Krisna? Itu dulu. Oke Pak. Eh, Pasti lebih besar ya Pak ya, karena Hmm, setahu saya tuh untuk data center pun Pak di satu kementerian aja ya Pak ya. Saya ya, beri contoh Pak. Di BNPB itu kita tiap tahun itu terus revitalisasi Pak data center Pak untuk mengejar tier 3 karena untuk agar nggak masuk di PDNS Pak. Jadi minimal ya, tuh kementerian harus tier 3. Otomatis investasinya juga lebih besar Pak dibanding kalau kita bicara Grab itu nanti misalkan pakai cloud ya Pak ya, kayak ya, GCP seperti itu untuk main ya. domainnya karena kan udah di Google ya Pak ya, seperti itu. Oke. Itu mungkin lebih reduce cost ya Pak ya. Tapi kalau Tapi, uh, ya, kalau dari saya Pak, nah, otomatis si Grab juga pasti punya data center sendiri Pak. oke. Kalau Mas Sayuti bagaimana? Iya, kalau view-nya dari sisi data center, iya sih. Saya yakin Pak, ini mereka punya sendiri untuk suatu fungsi tertentu ya. Ya, Pasti tentu ada yang main, ada utamanya, ada cadangan, ada backup ya. Nah, dalam hal itu menurut saya mungkin utamanya itu mereka bisa maintain sendiri. Namun misalnya kayak saya nggak tahu lah ya database host lah, database root, database split, nah itu bisa aja satu taruh di Amazon, satu taruh di Ali, satu taruh di mana bisa jadi. Dan geographical selain vendor vendor distributed tapi juga geographical distributed sih. Mungkin gitu sih oke, Pak view-nya. oke. Jadi di sini menarik ya, ada dua narasumber yang eh, pendapatnya sebenarnya mirip-mirip, cuma ada aliran sendiri-sendiri nih. Kalau yang satu, Mas Krisna tadi mendorong punya data center sendiri. Ini kalau saya nggak salah menyimpulkan ya. Ada alasan nggak Mas Krisna kenapa badan-badan tadi ya itu harus punya data center sendiri? Kalau saya juga kebetulan memang lagi handle Pak infranya Ya, OSS Pak, GoIP Pak. Memang di BKPM tuh ini based on ini aja ya Pak ya. Takutnya saya salah mempresentasikan. apa-apa santai aja Mas. Eh, Jadi mereka tuh ada data center Pak. Untuk BKPM sendiri ada data center. Cuman untuk main aplikasinya Pak, mereka itu di OSS Go ID tuh dia langganan Google Cloud ke kita Pak, kayak gitu. Jadi Hmm, mainnya ke Google Cloud untuk backupnya ke data center sendiri Pak. oke. Karena kan kalau kita lihat ya Pak ya, maintenance data center tuh mahal itu yang pertama Pak. Terus juga
resource pasti butuh besar, Pak. Otomatis data centernya itu hanya digunakan sebagai backup, Pak. Lalu mainnya karena kita tahu cloud, terus juga Amazon, apa namanya, itu ya uptime-nya lebih menjanjikan lah gitu, Pak, dibanding Ya, data center kita, Pak. Seperti itu sih, Pak, untuk ya, menjaga stabilitas oke. aplikasi. Saya sebenarnya kenapa nanya ini? eh saya itu, atau Pak Ali mau bantu sumbang saran? Mungkin kalau dari saya Pak, ini sharing Ya, aja ya. Kalau ngelihat sistemnya seperti ini ya, terus populasinya juga bukan hanya di Indonesia, ya, mungkin ini ke cloud base itu lebih efektif ya kalau menurut saya Pak. karena Karena mungkin dia lebih fleksibel gitu Pak. Terus ya, gini, kalau kalau cloudnya udah cloud base, itu bisa diakses misalkan dari semua negara itu lebih lebih cepat sih Pak. Karena kan oke, kalau kalau cloud base itu kan dia seperti cache ya, jadi udah menjadi satu kesatuan ya Pak. Ya ya, usernya Indonesia, Thailand atau yang lain pun itu akan menjadi satu sistem. ya, Jadi dia bisa lebih cepat aja sih secara akses datanya. oke, Dan secara infrastrukturnya lebih fleksibel. Jadi kalau mau increase storage kapanpun atau reduce kapanpun itu lebih simpel ya, bisa menaikkan, dibanding bisa dia. menurunkan kapan saja. Ya, setuju. Ya betul betul. Ya, oke, terima kasih Pak Ali. Jadi ini saya sebenarnya memancing Mas Krisna tadi karena saya tahu di awal tahun, di pertengahan lah, pertengahan 2010-an itu keluar peraturan. Nanti bisa teman-teman bantu saya ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Jadi ada peraturan untuk perusahaan atau apa ya, badan hukum yang ada di Indonesia. Data center itu lokasi harus punya fisik yang berlokasi juga di Indonesia. Nah, ada peraturan gitu nih. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata nggak setegas itu. Contoh, contoh misalnya, ada yang punya pendapat dulu nggak? Kenapa kok pemerintah mengeluarkan peraturan seperti itu? Ada yang sumbang saran? Kenapa kok pemerintah seolah-olah ya melarang kalau perusahaan di Indonesia dan atau kementerian misalnya di Indonesia atau badan hukum di Indonesia itu menggunakan data center yang ada di Indonesia. Ada pertimbangan tertentu nggak? Kira-kira kenapa? Izin Pak, Ya, kalau yang kami dengar dari yang mungkin press release lah ya, ya, lebih banyak kepada alasan keamanan sih. Maksudnya secara physically datanya tersimpan di negara kesatuan Indonesia itu memberi jaminan nah, hukum. iya. Jadi Tapi sebenarnya, menurut saya sih eh, sebenarnya arahnya lebih kepada ekonomi sih, masalah kayak hal-hal TKDR gitu sih Pak, supaya empower ya, kita ya, punya inilah ya resources lah ya, mungkin betul, karyawannya, listriknya, servernya dan ekonomi lain kan ikut ya, gitu sih. betul, betul, betul. Jadi betul tuh, seperti yang disampaikan Mas Sayuti. Jadi sebenarnya yang mau dibidik sama pemerintah itu supaya perusahaan-perusahaan seperti tadi yang disebut sama Mas Sayuti ya, contohnya ya ada Ali Cloud, ada Google, GCP ya, atau AWS itu punya data center di Indonesia. Karena kalaupun misalnya nih, GCP sih informasi yang saya dapat tuh udah punya nih, GCP sama AWS sudah punya nih data center di Indonesia. Pertanyaan saya, emang datanya yang disimpan di data center Indonesia itu nggak bisa dipindahin ke tempat lain? Jawabannya tuh bisa ya. Bener ya Mali ya, bisa ya. Bisa Pak. Sangat bisa gitu. Karena kalau misalnya dia, tadi kan ada ngomongin masalah di RC lah, tadi Mas Krisna ya. eh di RC-nya misalnya sama-sama di cloud juga gitu. Siapa yang tahu itu di RC-nya ada di mana dan berarti kan ada replikasi data dan segala macam. Nah, kalau SLA-nya mati satu, hidup tempat lain, kan berarti datanya harus direplikasi. Dari mana kita tahu itu tetap ada di Indonesia? Nggak ada yang tahu gitu. Yang tahu ya yang penyedia cloud-nya. Jadi eh,
sangat setuju dengan yang Mas Riti tadi ceritakan, lebih ke motif ekonomi, tapi ya seperti yang kita ngomongin di minggu yang lalu ya tentang etik data, itu kan udah susah membendung kalau di dunia digital itu loh. Data kita di copy, direplikasi dan segala macam. Butuh effort yang sangat besar untuk mempertahankan itu. Jadi ternyata setelah digali lebih jauh, si Grab ini ternyata dia menggunakan AWS ya. Kalau di sini saya nggak salah kutip ya, ya menggunakan AWS, menggunakan AWS. Jadi dia fokusnya ke cloud. Mungkin pertimbangannya sama seperti yang tadi Mas Ali sampaikan ya, bahwa akan lebih fleksibel untuk tambah kurangnya. Nah, alasan-alasan ini sebenarnya bisa kita lihat nih. Kita coba lihat ke PowerPoint yang saya udah siapkan. Sebentar. Loh, kok ini? Tunggu sebentar. PowerPoint P12, P12 nih dia. Sebelum saya ke sana, saya mau kasih lihat ini dulu nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya di sini tahun 2024 nih ada satu slide yang saya dapat dari Momentum Works. Di sini teman-teman bisa lihat pangsa pasar di masing-masing negara. Kemudian di sini ada value dari bisnis yang contribute. Nih teman-teman bisa lihat ya, di Singapura itu contribute bisnisnya 2,6 billion. Di Indonesia 5,4 billion. Tapi kita sama sekali nggak disebut. Tadi ya di buku ya, luar biasa ya. Jadi ini agak-agak aneh nih sebenarnya di sini. Nah, saya mau menggambarkan, teman-teman bisa lihat ya, betapa besar sebenarnya operasional. Ini khusus yang food delivery ya. Food delivery yang dijalankan oleh Grab. Jadi ini GrabFood ya. Nah, ini tadi bahkan saya sudah menyajikan ya perbandingan antara Grab sama Goto. Di sini teman-teman bisa lihat aja. Jadi kalau yang Grab itu hanya Grab, kalau Goto ini kan ada Gojek dan Tokopedia. Jadi nyampur antara yang ride hailing sama e-commerce ya. Nah, di sini teman-teman lihat aja deh dari revenue-nya nih. Revenue-nya di sini teman-teman bisa lihat di 2022 itu revenue dari Grab itu sudah 1.433 juta atau 1,4 miliar. Sementara Goto tahun 2022 itu baru 700 million dollar. Kalau ini udah 1,4 billion ya. Nah, tahun 2024 nggak nyampe 1 billion, hampir 1 billion. Tapi di Grab itu sudah 2,8 billion. Nah, teman-teman bisa lihat pertumbuhannya. Jadi pada tahun 2023 ini baik Grab maupun Goto itu bertumbuh pesat. Tapi pertumbuhan Grab itu 64%, Goto itu 30%. Nah, di sini ada yang menarik sebenarnya di sini nih, gross profit. Grab tahun 2022 masih rugi. Tapi di tahun 2023 ini untungnya udah hampir 1 billion. 2024 udah 1 billion. Lihat kerugian dari Goto. 362 million dollar minus ya. Eh, tunggu dulu. Ini harusnya minus ini. Nanti bisa kita cross check ulang ya. Jadi gross profit. Oh ini. Ini harusnya minus ya di profit di laporan keuangan. Ini berarti saya ngambil datanya mungkin agak salah. Nanti bisa di cross check ya. Goto itu apa namanya, pendapatannya profit and loss-nya itu masih minus triliunan rupiah. Mungkin ini perlu dicek lagi datanya. Mohon maaf ya kalau saya salah ambil data ya. Oke.
Nah, di sini nih saya mau tunjukkan kontribusi dari negara. Nah, jadi kalau dilihat di sini kontribusinya dari total ya. Kan kalau tadi itu cuma makanan aja. Kalau di sini nih teman-teman bisa lihat kalau dari total revenue memang di sini Singapura yang leading karena dia kontribusinya 30 sampai 40%. Disusul Malaysia dan Indonesia 20 sampai 30% gitu ya. Dan seterusnya. Jadi Indonesia menang di atas di tiga besar, tapi mungkin masih kalah dari sisi rupiahnya ya, karena murah. Udah itu juga drivernya dipalak sama Grab, ya beginilah kurang lebih teman-teman ya. Ya, oke. Nah, di sini kita bisa lihat standarnya. Jadi tadi yang mau kita bahas sebenarnya adalah apa sih, kenapa sih Grab itu ini jadi kayak kita mundur lagi ya, pura-pura nggak tahu bahwa Grab itu harus bisa melakukan transaksi secara cepat untuk bisa mengcover transaksi yang sedemikian besar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perlu IT infrastructure yang diupdate dan bisa bersaing di highly competitive industry. Karena teman-teman bisa lihat sendiri tadi di sini ya. Ini saingannya untuk makanan aja ada Grab, ada Gojek, ada Shopee. Ini yang warna merah ini apa ya? Nggak gitu kelihatan gambarnya. Tapi yang paling utama nih Grab, Gojek, sama Shopee lah yang ada di Indonesia. Ya. Jadi di sini gimana bisa apa bersaing? Singkat cerita, ini harus bisa ingat ya teman-teman, bisnis itu tujuan akhirnya adalah increase revenue, improve customer service. Customer service ini kaitannya juga supaya orang tetap happy transaksi di Grab. Nah, kalau dulu itu pernah terjadi. Kalau booking di Gojek itu lebih lambat ketimbang di Grab. Makanya orang lebih seneng di Grab daripada ke Gojek. Kalau sekarang sih udah bahasa Jawanya unda-undi lah. Jadi udah mirip-mirip. Hampir nggak ada. Tinggal masalah UI UX-nya aja nih. Grab sama Gojek itu punya pola pendekatan yang sendiri. Terus penggunaan map-nya. Map-nya Grab sama map-nya Gojek itu agak berbeda. Nah, seperti itulah. Itu lebih ke masalah apa? Preference dari orang. Tapi intinya ini yang mau dikejar ya, business solution untuk increase revenue sama improve customer service. Nah, ini mau menegaskan lagi bahwa dengan tujuan seperti yang disebut sebelumnya, cara untuk mendukungnya ini adalah dengan implementasi IT services dan infrastructure yang supaya ini solusinya itu mendukung dari bisnis strategi, IT strategi, sama information technology strategi. Nah, kalau seperti ini kira-kira yang paling penting untuk didefinisikan dari tiga ini yang mana? Bisnis strategi, IT strategi, atau IT-nya itu sendiri? Ada? IT strategi mungkin Pak. Bisnis, IT Pak. strategi. Bisnis, Pak, bisnis. Ya, Mas Jeffrey tadi bilang bisnis ya. Jadi jangan lupa Mas Krisna, kita karena hari-hari sama IT, jadi menganggap IT yang IT paling terus penting. Pak. Padahal sebenarnya yang paling penting tuh bisnis. Karena jangan lupa, apa namanya, perusahaan itu didirikan untuk mencari untung ya. Jadi harus itu dulu sebenarnya yang dipikirkan. Nah, yang ini nih, strateginya atau penggunaan teknologinya, itu harus bisa mendukung dari bisnis strateginya. Nah, coba sekarang, ada yang bisa nebak-nebak nggak kalau Grab itu bisnis strateginya tuh apa? Bisnis strategi dari Grab tuh apa sih? Yang disebut bisnis strategi. Tebak-tebakan aja yuk. Salah nggak apa-apa. Namanya juga tebak-nebak. Ada? Izin film Pak. Oh, ini Mas Ayuti terus nih, bosen lah. Oh iya, bosan ya. Enggak. Maaf juga Lanjut, ya, Pak. lanjut. Buat mancing yang lain dulu, buat mancing yang lain. Silakan. Boleh. Saya mancing ya. Mungkin menurut saya aset terbesar mereka kan fleet. Jadi yang pernah saya dengar sih mensinergikan aset dia ini yaitu fleetnya, pasukannya, mitra drivernya untuk semua kepentingan. Diawali dengan Ya, penumpang, barang, keren, whatever itu sih. keren. Untuk satu kepentingan. Nah,
IT strateginya dia mau bikin apa Mas Sayuti? Coba dilanjutkan dulu. Itu tadi bisnis strateginya ya, manfaatkan aset di combine dengan segala macam bisnisnya dia lah. Nah, IT strateginya tuh dia mau bikin apa Mas? Aduh, izin Mas Krisna kali yang punya bisa ini nih ngintip ke dalam nih, Pak. Silakan, silakan. Ayo biar nyambung ini. Jadi membuktikan bahwa memang itu ada sambungannya. Monggo. Kira-kira apa nih bisnis strateginya? Waduh, kok jadi Ah, melempem? Ini gimana? Apa? Sorry Mas Sayuti, saya nggak ngeh tadi yang disampaikan. Mungkin ini ngira-ngira aja ya Pak ya, Ya, dari sebenarnya apa sih yang spontan. mau untuk mewujudkan yang tadi Mas Sayuti bilang, itu sebenarnya si Grab itu mau bikin apa sih? Nah, tuh kita buktikan. Oh, ngomong nih Pak. Saya kira Iya, mau buktikan tuh Bapak mau ini lu, ayo, saya slide. nunggu Oh ya. dari kalian dulu, baru nanti gue yang Kalau dari ngomong. saya sih mungkin Pak lebih ke bangun environment teknologi formasinya Pak ya, bukan hanya cuman Apa yang mau software, dibangun? bukan Apa hardware. yang mau dibangun? Lebih ke teknologinya apa sih Pak? Menurut saya Pak. Teknologinya tuh apa? Contoh ya Pak ya, Ya, kalau si untuk menyatukan, memanfaatkan semua aset yang dimiliki oleh Grab tadi. Ayo. untuk big hmm, data kali, Pak. itu Kalau big pasti data itu datanya. itu Nah, kalau part. ini kan Grab itu bukan bukan melakukan data analisis, kurang tepat. Coba Oke. apa sih sebenarnya yang dikejar sama si Grab ini? Coba Mas bayangkan jadi tukang ojek, Mas sama Mbak bayangkan jadi tukang ojek. Sebenarnya si Grab ini makannya dari mana gitu? Ayo, yang dikejar Mungkin sama Grab ini apa? mungkin pelayanan kali Pak, pelayanan pelanggan gitu Pak. Makin Pelayanan banyak dapat user, duitnya dari Pak. mana? Banyak Makin user, apa urusannya sama cuan? Banyak user, jadi kalau banyak user, banyak yang pakai, banyak transaksi di situ, Pak. Itu dia kata kuncinya. Transaksi kan yang dikejar. Oke, hmm, nah coba ada transaksi, ada penyatuan aset, dia mau bikin apa? Oke, saya baru angkat Pak. Mungkin ya Pak Oke, ya, mungkin ya, juga. Menurut saya Pak, kayak sekarang kan Grab itu kan ada misalkan Grab Bike, Grab Car, ya, terus ada ya, lagi entity-entity ya, lainnya Pak ya. ya, Jadi kalau dia di dalam satu super apps, otomatis Pak, dia bisa ya, menjangkau lebih banyak customer Pak. Jadi itu tadi. transaksinya pun makin Ya, banyak, kayak gitu Pak. jadi itu eh, bisnis strateginya bisa memanfaatkan semua aset di dalam lingkupnya Grab. IT strateginya bikin super apps. IT-nya berarti kita ngomongin supaya super apps jalan, apa yang mesti disiapin? Networknya, data centernya, dan lain-lain dan lain-lain. Itu kayak gitu ya gambarannya ya. Itu kan ada beberapa contoh konkret dari bisnis strategi eh, apa yang ada di Grab. Nah, ada lagi strateginya misalnya local adaptation. Nah, contoh local adaptation. Ada yang kebayang nggak? Ayo, kita sering pakai, tapi yang kita sering pakai belum tentu ada di negara lain. Jangan bosan ya, Pak. Ojek motor di Indonesia only, Iya, betul, sama di betul, Mas. Vietnam. Cuma di Indonesia sama Vietnam, ojek motor. Jadi kita kalau misalnya take it for granted, ya kita beranggapan bahwa di Singapura pun kita bisa pesan motor, padahal nggak bisa gitu. Itu contoh lokal ya. Jadi gimana caranya dengan super app? Berarti dia tinggal kalau di Indonesia dihidupin, kalau di Singapura dimatiin kan gitu namanya super app ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan eh, bisa dijelaskan dengan contoh yang tadi saya sampaikan. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, di sini nih karena fokus di IT infrastructure, di sini ada beberapa gambar dan grafik yang menggambarkan tentang itu. Kalau di sini adalah hukum Moore yang intinya jumlah transistor itu berkembang 2 kali lipat dalam jangka waktu tertentu. Nah, karena dia berkembang dengan pesat, maka efek sampingnya adalah ini salah satunya. Harga chip itu semakin murah.
Nah, karena harga chip semakin murah, ngefek juga ke harga storage semakin murah. Harga storage semakin murah karena internet itu dijalankan menggunakan chip dan storage, salah satunya ya, nggak cuma itu, network salah satunya lagi. Eh, tapi network juga membutuhkan chip dan storage. Nah, efek sampingnya adalah internet juga semakin murah. Nah, ini hanya menggambarkan bahwa dalam IT infrastructure juga terjadi evolusi ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman apakah pernah berhubungan dengan mainframe, saya nggak tahu. Tapi terbukti sampai detik ini mainframe itu masih ada. Contohnya yang masih make di Indonesia itu adalah BCA dan BII. Nah, itu saya tahu persis tuh. Mereka menggunakan mainframe untuk processing transaksinya. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa lihat apa sih tujuan BCA menggunakan mainframe. Kalau kita lihat di sini, tujuannya itu adalah, tujuannya itu adalah, nah ini ya, tujuannya ini ya, sama cuan, gitu. Itu supaya cuan. Jadi ini penggunaan mainframe sampai terakhir cloud computing tadi yang dilakukan oleh Grab. Ya, ini sedikit pengantar untuk teknologinya. Dengan adanya perkembangan teknologi itu juga timbul standar-standar yang digunakan. Jadi ada ASCII. Ada yang tahu kode ASCII? Iya. Kemudian ada ini bahasa pemrograman, ada COBOL, ada Unix, terus ada Ethernet, mungkin ini kali ya, TCP/IP. Ada yang familiar dengan TCP/IP? Mungkin pertanyaan saya bukan TCP/IP-nya ya. Ada nggak standar lain di luar TCP/IP untuk protokol di internet? Ada? Ada yang tahu? Saya lagi, Pak. Boleh, silakan. Zaman dahulu ada, Pak, cuman sekarang tinggal di TCP/IP yang paling visible dan dikembangkan oleh Zaman dulu dunia. apa, Mas, namanya ya, Mas Sayuti tahu apa? Dulu waktu saya main game ada IPX, Pak. Nggak berbasis IP, tapi IPX. Dia broadcast sistemnya. Ya, siap. Kalau saya sendiri pernah pakai waktu di Reuters itu untuk transaksi di pasar uang menggunakan protokol namanya DECnet, gitu ya. Nah, itu juga belum tentu pernah bersinggungan ya, dan seterusnya. Kemudian di sini selain ada standar juga ada ekosistem. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, misalnya data management, storage, ini ngomongin database. Ada DB2, ada Oracle, ada SQL, ada Sybase, ada MySQL, dan seterusnya, dan seterusnya. Di sini merupakan standar-standar. Dan di sini nih ada sesuatu yang muncul terus nih di pembahasan kita, yaitu enterprise software, ada SAP, ada Oracle, ada Microsoft, ada IBM. Ya, jadi ini adalah ekosistem-ekosistem. Nah, ini juga ada networking. Ya, ini Mas Sayuti, Mas Krisna udah familiar harusnya. Dan OS, ini mungkin yang pengguna Windows dan Mac, iOS dengan Microsoft Windows. Ya, ini adalah ekosistem atau standar yang dipakai di IT infrastructure. Apa tren yang terjadi sekarang nih dari IT infrastructure? Nah, ini ada beberapa yang mungkin kita review sama-sama ya. Mobile digital platform, ini udah biasa. Salah satunya Grab dan Gojek itu sudah berjalan. Ada yang tahu ini? BYOD, Bring Your Own Device, atau ada nggak di sini di kantornya punya kebijakan Bring Your Own Device? Nggak ada ya? Maksudnya kayak laptop sendiri gitu, Pak? Kalau laptop sendiri dibayar. Jadi daripada si kantor nyewa ke orang, buat si karyawannya suruh punya sendiri, terus dibayarin. Jadi perusahaannya nyewa sama orangnya. Di Kalau tempatnya Pak kita Ali ada ya? kebalik, Pak. Kalau kita kebalik, Pak. Kebaliknya gimana? Kita suruh bayar, Pak. Kita dikasih laptop tapi suruh bayar, Pak. Oh, luar biasa. Kayak kredit gitu, Pak. Tapi kantornya jualan itu, Pak. Iya. Tapi 50% bayarnya. Tapi 50% sih kita bayar. Jadi lebih setengah harga. Ini ya, apa namanya? Kayak cicilan berarti ya, menyicil laptopnya sendiri gitu ya, Pak?
Iya Jadi benar nanti Pak. pada betul. saat cicilannya habis, jadi punya karyawan gitu ya. Iya Pak. Ya, betul Pak. Nanti Ya, renewal yang baru lagi Pak, harus beli lagi Pak. harus beli lagi. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Berarti itu BYOD yang disempurnakan kali ya. Iya, Ya. oke Pak. Terus di sini ada satu lagi quantum computing. Nah, Hmm. karena di sini barangnya belum ada, jadi saya belum mau bahas. Di quantum computing itu di buku dijelaskan bahwa kalau yang kita tahu komputer sekarang tuh beroperasi dengan teknologi bit ya, 0 dan 1. Nah, kalau quantum computing itu nggak perlu 0 dan 1. 0 dan 1-nya itu bisa diproses secara bersamaan. Jadi bitnya itu bukan 0 dan 1, tapi 01, 10, 00, 11 itu merupakan kombinasi yang langsung bisa diproses sama quantum computing. Seperti apa bentuknya, saya juga belum pernah pakai dan saya juga belum pernah tahu wujudnya. Tapi yang saya tahu, Microsoft itu mengklaim dia sudah bisa bikin prosesor yang memproses quantum computing. Nanti teman-teman bisa gali sendiri ya, karena belum umum, jadi saya juga nggak punya pengalaman di bidang quantum computing. Virtualization, ini sesuatu yang biasa juga, karena semakin bertambahnya teknologi prosesor, storage, dan lain-lain, sehingga satu barang itu bisa di-share, karena kan core-nya banyak, dan seterusnya ya, kemampuan computing. Kemudian cloud computing ini juga biasa. Nah, yang menarik di sini ada dua yang mungkin kita bahas. Satu adalah edge computing. Kalau edge computing ini, contohnya di sini autonomous vehicle. Jadi dia memang interconnected dengan data center atau komputer terpusat. Tapi si komputer yang ada di remote ini bisa melakukan processing di awal tanpa harus mengirimkan datanya di pusat. Jadi kalau misalnya kita nih, misalnya memakai ERP berbasis cloud, itu kan processingnya sebenarnya nggak dilakukan di laptop kita, tapi dilakukan di pusat gitu. Kemudian kita dapat resultnya. Nah, kalau ini dia kayak semi otonom dalam proses data, kemudian tapi tetap berkomunikasi dengan pusat. Nah, kalau green computing ini mungkin teman-teman udah bisa nebak lah, kira-kira apa ini? Kalau green computing, kira-kira apa ya? Iya, kira-kira apa, Mas Lisdianto? Mungkin sumber listriknya berbasis dari solar, Pak, solar panel Ya, yang intinya di low sini energy. betul. Di sini arahnya adalah lebih hemat energi ya, Mas Hmm. Lisdianto ya. Karena ternyata ya di sini ada data yang juga bisa kita lihat di bukunya Loudon. Ini adalah, bayangin aja ya, data center di seluruh dunia itu ternyata jumlah konsumsinya sama dengan 30 pembangkit listrik tenaga nuklir. Seluruh data center di dunia itu menghabiskan listrik. Kalau diukur pakai ukuran pembangkit listrik tenaga nuklir ada 30 power plant. Nah, data center itu mengkonsumsi 1,5% dari semua energi yang digunakan di dunia. Jadi data center itu satu data center di sini ya, corporate data center, satu data center perusahaan itu 100 kali mengkonsumsi daya atau power dibandingkan dengan standar office. Jadi memang luar biasa ya. Nah, coba di sini yang terekspos dengan data center berarti Mas Krisna lagi ya. Mas Krisna boleh nggak saya tanya? Iya Pak, gimana Pak? Di data center, Mhm. listrik listrik apa yang paling gede? Listrik yang dipakai buat apa yang paling gede? Fan AC, Pak Pak. biasanya Pak. AC, AC Pak. Pak. AC sama Ah, iya iya, fan betul, AC Pak. betul. Pendingin Jadi AC. buat pendinginnya ya. Oke, Ya, karena buat pengatur suhu, kira-kira apa yang dilakukan sama data center besar ini? Seperti Microsoft, Google, terutama Google yang saya tahu ya. Google dan lain-lain. Di Apa yang laut mereka nggak sih Pak? lakukan? Betul, ditaruh di Ditaruh di laut. laut Pak. Jadi bisa menghemat biaya AC. Terus dia juga taruh di dekat kutub utara. Dekat kutub ya, Pak. Iya, jadi nggak pakai AC juga. Nah, jadi itu bisa menjawab kenapa kok
bikin bela-belain bikin data center dalam bentuk tangki, terus dicelupin ke laut gitu ya. Ternyata buat hemat AC dan itu benar-benar memang menghemat karena terbukti bahwa yang paling mahal itu buat AC-nya gitu ya, teman-teman ya. Oke. Terus di sini ini mungkin saya juga nggak perlu bahas. Ini adalah platform yang dipakai dalam software revolution. Jadi Linux, ada open source, Java, JavaScript, web service. Nah, mungkin ini nih yang sedikit eh, sedikit berbeda lah. Kalau ini kan cuma standar-standar yang dipakai aja ya. Kalau web service ini, jadi kita seolah-olah bikin kayak middleware. Ada contohnya nggak sih? Oh, kalau dari presentasinya udah habis. Kita lihat yang dari buku ya. Sebentar. Oke. Sebentar kita akan lihat yang hubungannya dengan web service. Web service, web service. Bukan. Ah, ini dia. Web service ya. Jadi di sini ada satu platform namanya Dollar Rent a Car. Tapi di sini kok berhubungan sama airline, berhubungan sama tour operator, berhubungan sama travel reservation. Kira-kira ini ngapain sih web service ini? Ada yang punya ide? Ini back endnya apa ya maksudnya? Kayak middleware si Middleware ya, kalau backend aplikasi-aplikasi enggak ya. Jadi ini middleware, jadi konektor supaya sistemnya masing-masing ini yang berbeda bisa connect ke sistemnya integrate si kan? ini. Nah, sekarang apa yang bisa kita lihat di sistem ini kalau dia punya web service ke masing-masing ini? Coba. Terus jangan sampai lupa ya, di sini ada panahnya bolak-balik nih. Artinya apa tuh kalau panahnya bolak-balik? Itu data transaction atau enggak API transaction Pak Ya, berarti? itu berarti lempar-lemparan data ya dari webnya Southwest ngelempar data ditangkap sama si Dollar and Car. Jadi tebakan saya kalau seperti ini, either si Renkarnya bisa ngejual tiketnya Southwest atau di Southwest bisa juga mempaketkan dengan sewa mobil ya dan seterusnya. Itu tuh teman-teman. Web service ini lebih ke arah makelar atau konektor ya terhadap aplikasi yang ada di luar. Itu tadi web service. Oke. Ya, isinya udah habis nih. Di bukunya juga emang cuman segini aja nih teman-teman. Khusus buat yang malam ini ya. Ada yang mau dibahas terlebih dahulu? Di sini sebenarnya ada satu contoh kasus lagi penggunaan open source. Ya, nih di dalam buku ada penggunaan open source. Nah, di sini ada yang menarik sebenarnya. Kalau apa? Waktu kita menyinggung tentang ERP, kan ada ERP yang proprietary, ada yang open source. Oke. Nah, di sini ada dua perusahaan yang disinggung. Yang satu adalah Baidu. Baidu itu adalah Google-nya Cina, ya. Satu lagi adalah Fujitsu. Nah, Fujitsu. Fujitsu ini salah satu perusahaan Jepang ya yang memprovide communication teknologi. Ini mungkin Pak Ali atau Mas eh,
Mas Sayuti bisa ngasih review tentang Fujitsu. Apa yang Pak Ali atau Mas Sayuti tahu tentang Fujitsu? Boleh di-share ke kita nggak? Pernah berhubungan nggak dengan Fujitsu? Mungkin saya sedikit dengan produknya aja Pak ya. Ya, boleh. Kalau produknya itu Fujitsu itu ada hard disk. Yang saya tahu ya dulu itu hard disk. Storage ya. Yang sekarang itu di oli. Oli motor ya Pak. Oli motor Fujitsu. Iya. Oh, gitu ya. Saya baru tahu kalau oli motor. Sorry Pak, itu Idemitsu Pak. Idemitsu. Iya. Fujitsu itu hard disk yang saya tahu itu di tahun 2000-an. Storage ya, benar. Tahun 2000-an itu populer tuh Pak. Fujitsu. Nah, ternyata ini dia produknya itu nggak cuma storage, saya juga tahunya storage Pak, Fujitsu, benar. Terutama yang buat enterprise ya, storage yang Fujitsu tuh. Ternyata dia juga jual macam-macam nih yang hubungannya sama tech, cuma mungkin nggak nyampe ke Indonesia aja. Nah, di sini baik si Baidu maupun si Fujitsu itu ternyata dia mendukung open source software untuk dikembangkan di dalam environment-nya mereka. Kalau di Baidu itu dia bikin pedal-pedal namanya ya, ini dibikin pakai standarnya C++. Terus kalau si Fujitsu ini namanya adalah Open Service Catalog Manager. Jadi untuk katalog manager nih, cloud service provider. Nah, mungkin saya nggak nanya ke detail teknologinya Baidu dan juga Fujitsu. Saya cuma mau teman-teman nebak. Kira-kira ini si Fujitsu yang biasa main proprietary, contoh proprietary-nya gini, hard disk-nya Fujitsu, teknologinya itu kan yang nguasai Fujitsu. Nah, kok ini tiba-tiba dia bikin software basisnya open source, yang artinya kalau open source itu kan source-nya bisa diakses oleh orang lain, gitu. Sebenarnya tujuannya tuh apa kira-kira? Fujitsu sama Baidu. Ada yang punya ide? Mungkin dia mau bikin storage yang buat online gitu Pak ya. Jadi dia mesti siapin bare metalnya, misalkan server-servernya yang berbasis storage dan aplikasinya buat di open oleh yang kliennya yang lain. Bisa. Tapi ini dia pengembangannya lebih ke software nih, Ali. Nah, jadi tujuannya udah pasti bukan buat mensupport teknologi hardware-nya dia. Nah, kalau teknologi hardware-nya, kalau menurut saya pasti masih dikangkangin sama dia, karena itu adalah kelebihannya dia gitu loh. Gitu. Ada yang punya ide lagi? Ada? Izin nyoba Pak. Mungkin buat ini Pak, buat apa namanya, ngundang developer buat ini ya, kerjasama gitu kali. Buat apa dia ngundang buat kerjasama Mas Jeffrey? Apa buat ngembangin dia punya open source Pak. Ya, apa keuntungannya buat si Baidu dan si Fujitsu? Apa keuntungannya dengan mengundang developer? Coba ya, kan ini business decision kan? Berarti kalau bisnis ada hubungannya sama cuan nih. Nah, coba pikirkan cuannya ada di mana nih, Mas Jeffrey? Cuannya di mana? Iya. Belum kepikir ya. Oke, coba ada lagi Izin nyoba Pak. Boleh, menurut saya sih lebih kepada segmentasi produk Pak, karena kita tahu Fujitsu kan produk proprietary-nya mahal dan ya mahal lah, corporate besar. Nah, open source-nya menyasar ke corporate kecil dan ya mungkin yang levelnya lebih bawah budgetnya mungkin. Ya, kalau dia biasa main di software mungkin masuk akal. Tapi kalaupun dia main di software, tujuannya dia open source itu buat apa? Apa untungnya buat dia coba? Ini ya, saya ambil contoh ya. Misalnya ERP open source gitu. Misalnya saya pakai basisnya Odoo atau pakai Adempier gitu misalnya ya. Nah, itu kan source-nya saya bisa ambil. Terus si orang yang bikin Adempier, yang bikin Odoo itu dapat duit nggak? Enggak. Yang dapat duit siapa? Implementor. Bener kan? Nah, terus apa ini tujuannya? Hubungan dengan cuan. Data mungkin, Pak. Dapat data apa, Mas? Data market, Pak. Jadi market kurang Saya lebih juga mikirnya sharing pengembangannya data, Pak. seperti apa gitu. Kalau data market,
cuannya dari mana, Mas? Nah, itu aja jawabnya. Bisa dijual lagi datanya, Pak? Oh, enggak ya? Enggak, enggak. Fujitsu ngapain dia jualan data? Baidu itu Google-nya Cina malah. Oh, biar dapat nama kali, Pak. Buat dia udah nggak perlu nama, Mas. Kayak tadi Nggak perlu Fujitsu ya? tuh udah punya nama Iya dia. sih. Iya sih. Coba ada lagi nggak teman-teman? Ayo. Yang perempuan nih, mana nih? Mungkin coba menjawab, Pak. Boleh silakan. Mungkin supaya produk software tandingan yang dibikin open source itu biar harganya nggak terlalu mahal, jadi dia mengimbangi bikin yang open source gitu. Kalau open source kan gratis, Mas. Gratis. Ya justru itu, Pak. Gratis. Karena dia buat Kalau gratis gratis, tuh jadi duitnya dari mana, Mas? Duitnya, Mas. Duitnya dari mana? seharusnya sih Mungkin nggak diambil dari produk itu, Pak, ya duitnya, tapi yang lain. Ya, yang dapat implementor kalau open source itu. Saya termasuk yang pakai open source ya, jadi makanya saya yang dapat duit. Oh, dari yang download saya coba. atau yang masuk Boleh, ke boleh. Pak Ali dulu Oh sebentar. iya. Mungkin dari saya itu segini Pak. Mungkin di awal dia dikasih dulu ya Pak, mungkin untuk yang open source itu. Oh, ini Mungkin kayak kalau udah narkoba ya. betul Pak. Jadi kalau udah nanti banyak user yang pakai, untuk pengembangannya mungkin dia akan charge gitu Pak. Iya, buat si Mungkin Saya perusahaan sama, Pak. itu, buat si perusahaan tuh nggak dapat duit, Mas. Implementor yang dapat gitu. Tadi siapa yang perempuan ya? Mbak Syara ya? Oh iya. Aku sih tadi Silakan. mencoba ya Pak ya. Mungkin Ya. dari yang download aplikasi or something, Mbak. Bisa dari situ nggak nanti mereka baru dapat cuan? Gini lah, contohnya simpel nih. Mbak pakai Google Map nggak? Mm-mm. Pakai. Ya. Google dapat duit nggak dari Mbak? Iya, enggak sih. Nah, ya kan? Pak, aku boleh coba. Suara Boleh, aku boleh, terdengar boleh. gak, Pak? Gimana? Suara aku terdengar gak, Pak? Kedengeran. Kadang Jelas. error. Kadang error. Mungkin mau ngembangin tadi persepsi dari Mas Jeffrey. Persepsi. Mungkin tadi Mas Jeffrey bilang ngundang developer dari seluruh dunia kan untuk Itu betul. Kalau mengundangnya betul. untuk mempercepat pengembangan fitur sama perbaikan book. Jadi Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana? jadi kolaborasi sih Pak, lebih ke inovasi. Jadi kalau misalnya mereka antara siapa tadi Fujitsu sama Fujitsu Baidu. sama Baidu, kalau dia open source kan, jadi ngundang banyak developer buat Iya, diundang itu untungnya buat si Baidu sama Fujitsu tuh apa? sama itu Pak. Jadi sama-sama berkontribusi untuk pengembangan fitur Pak, untuk perbaikan. Kamu coba menjawabnya sebagai Baidu sama Fujitsu. Jadi kamu bilang gini ke saya bikin open source, untungnya buat saya adalah gitu. Coba bikin gitu. Loh, kok jadi diam? Ternyata Tapi kalau bener, digituin, Pak. kalau digituin jadi bingung ya. Iya. Untuk dikenal mungkin Pak? Enggak, kalau kalau kayak Google Map Pak, mungkin kalau analoginya Google Map tadi, mungkin dapatnya dari si datanya itu bisa dijual ke kayak ke Gojek atau ke Grab gitu. Ya, tapi Google Map saya kan contoh Google Map itu bukan Google Map adalah open source. Google Map tidak mendapatkan uang dari download. Tadi kan ngomongin dari download kan. Saya mau ngambil contoh untuk Google Map tuh bukan open source-nya tapi mendapatkan uang dari download. Nah, gitu. Kalau open source itu adalah kita bikin aplikasi, bikin platform, source-nya itu bisa dipelajari orang itu bisa ngoprek-ngoprek barang yang dibikin. Nah, untungnya buat saya itu apa? Saya ini adalah Fujitsu dan Baidu. Ayo dong, ini para pebisnis nih. Coba jawab ya. Boleh silakan, Mas Sududin. Saya nggak ada IT, mungkin cuman dari logika aja. Ini jadi bisnis, bisa Mas, jadi nggak ada hubungannya sama IT. Bisnis. Jadi bisa jadi kan no freelance ya Pak ya. Pasti ada sesuatu yang dia ambil untung gitu. Misalkan ya dengan dia pakai itu dia bisa jadi konsultan gitu untuk
pengembangan bisnisnya, buka-buka kelas online gitu mungkin ya Pak ya. Iya, tapi bukan itu sih, Mas. Kalau buka kelas online, jadi konsultan, itu yang untung bukan si perusahaannya, tapi implementer seperti saya, gitu. Pak izin Pak, Ya, karena saya juga kebetulan lagi pengembangan ini Pak dan mau di open source Pak. ya. Eh, Kalau saya sih Pak, mungkin ya Pak ya. Pertama agar dipakai banyak apa ya. Jadi semakin banyak dipakai juga kan itu otomatis makin ada nama juga ya Pak ya, brand Pak. Ini nggak nyari nama, Mas. Ya, Jadi kalau eh, itu kalau tidak nyari saya Pak nama. Mm-mm. untuk community itu bisa kan community ya Pak ya, Mm-mm. open source itu. Mm-mm. Tapi kita juga Pak menawarkan yang premiumnya Pak. Jadi dibanding kita tuh misalkan dari open source, oh ini hanya bisa sampai A gitu Pak. Tapi kita Betul, juga menawarkan sampai B-nya gitu Pak. betul. Paket premiumnya Pak. Mungkin biasanya Ya, itu sih Pak. itu Untuk kan tadi dia dapat duitnya dari nawarin yang B kan, Mas. iya Setuju betul saya sama betul. Mas Krisna. Sekarang apa untungnya dia bikin yang A? Ya ekosistemnya udah kebentuk Pak kalau semakin banyak yang pakai kan. Oke, ada ekosistem. Untungnya buat saya apa? Pak, jadi tahu habit orang bisa nggak Pak? Enggak sih, kalau yang open source ini beda. Sedikit nambah lagi Pak. Jadi gini Pak, mungkin kalau open source ini banyak yang pakai, berarti secara market produk ini laku gitu Pak. Kalau misalkan dia Kalau banyak laku yang tapi nggak pakai dapat gitu, duit, buat apa, Mas? dia akan menciptakan atau produk yang yang mungkin punya nilai jual gitu, yang membedakan antara yang open source sama yang Itu tadi punya betul yang Mas Krisna tadi, A sama B. Setuju. Tapi ini yang A-nya, untungnya A itu apa buat saya? Ini sama kayak Facebook bukan secara sih Pak? uang Pak ya. Mm-mm. Secara Tahap uangnya awal ya. Facebook itu kayak dia kumpulin dulu Pak, buat untuk daftar user. Facebook bukan open source, Mas. Dia platform Coba Pak. yang disediakan secara gratis. Sama kayak Google Map, tapi bukan open source. Open source itu artinya Facebook memberikan source code dari Facebook. Nah, itu. Pak Susan mau bantu mau Boleh, coba silakan, Mbak. Silakan, Mbak. mungkin dengan nyaman udah di open source dia pengen tahu lebih dalam tentang produk Fujitsu ini, ada produk apa sih selain open source Ngapain ini? dia nyari yang bukan open source kalau yang open source-nya udah nyaman? Kan dia bisa Cari ngoprek produk sendiri. Cari Dia produk bisa lain ngoprek Pak, sendiri. misalkan hardware-nya gitu dia pengen tahu lebih dalam karena udah merasa Ya, nyaman. berarti itu sama kayak Mas Krisna tadi ya. Yang A-nya gratis, kalau mau yang B bayar gitu kan. Nah, tapi belum menjawab pertanyaan saya. Kalau gitu buat apa saya bikin produk yang A tadi? Jual iklan kali Pak ya. Jual iklan kayaknya bukan deh, Mas. Kan dipakai banyak orang Pak. Jadi bisa disisipin tuh iklan dia Kalau gitu. itu lebih ke layanan gratis, Mas. Kayak Facebook, Google Map mungkin. Nanti suatu saat ada iklannya. Tapi source code-nya nih dikasih ke orang gitu loh. Pengurangan biaya pengembangan atau lisensi, Pak. Bisa diterangkan lebih lanjut? Jadinya nggak ada biaya lisensi sama, bukan nggak ada sih, jadi Kalau biaya lisensi memang udah jelas nggak ada kalau open source. Iya. Source-nya aja dikasih. Coba Iya, yang satu betul. lagi tadi. Yang satu lagi. Pengembangan. Gimana tuh pengembangan, Developer. Mbak? Iya, Ayo. jadi kan Gimana? masih berhubungan sama yang tadi. Jadi aku kait-kaitin. Coba. Ayo. Gimana? Jadi kan tadi udah ada developer tuh. Saling Terus? mengundang banyak developer dari seluruh Ya, dunia. mengundangnya nggak salah. Terus? Ya, jadinya Apa ya, untungnya saya mengundang? Nah, ya jadinya kita nggak perlu ada biaya pengembangan. Jadi dari developer itu aja masing-masing. maksudnya biaya pengembangan tuh gimana, Mbak? Biasanya kan kita harus bayar Saya nggak developer bilang kan? salah ya. Saya nggak. Ya. Oke. Tapi kalau open source kan jadinya tidak perlu, Pak. Karena mereka sudah eh, apa namanya mengembang sendiri masing-masing gitu. Kelihatan ini jempol. Jadi itu sebenarnya teman-teman ya, Mbak Kesia tuh tepat sekali. Dengan open source, si perusahaan tuh mendapatkan R&D gratis. Jadi bayangin aja ya, misalnya di sini Mas Jeffrey lah. Mas Jeffrey dikasih open source sesuatu. Terus Mas Jeffrey ngoprek-ngoprek nih, oh ternyata software ini bisa gua bikin jadi A. Nah, yang punya source ini kan karena dia open source juga kan,
dia bisa dong ngambil idenya Mas Jeffrey kan, yang A itu, baru dia A-nya itu dibikin B. Jadi bukan masalah A jadi B-nya nih, tapi adalah R&D dari si aplikasinya. Nah, itu tuh teman-teman ya. Jadi pola pikir kita ini memang harus dilatih melihat peluang bisnis. Dari sesuatu yang gratis itu tuh ternyata nggak ada freelance. Betul tadi siapa yang bilang itu. Jadi semua itu bisa diduitin. Nah, menduitkan yang open Ya source itu, siapa? iya iya iya. Yang bilang freelance tadi kamu juga ya? Iya. Oh ya oke. Sip. Nih jempol lagi jempol lagi. Jadi memang duitinnya adalah free R&D gitu. Itu tepat sekali itu. Ya, ya. Oke ya. Ini kalau dari bahannya nih udah habis nih teman-teman. Ada yang mau dibahas lagi nggak kira-kira? Oke. Saya minta buku yang tadi Pak, kalau boleh. Iya nanti. Siap. Buku yang mana ya? Yang tadi Pak. Kayaknya menarik Pak buat presentasi. Buku itu buku Lauden itu Bude pernah saya kasih lewat ketua kelas. Kalau Ini saya PowerPoint-nya nanti lupa saya Pak. kasih. Oh siap, Eh, boleh boleh Pak. Teksnya juga saya kasih. Nanti tenang dulu ya. Ini saya soalnya masih kayak misalnya tadi tuh ternyata data keuangan dari Grab sama Goto saya perlu cek ulang tuh ternyata. Jadi kan nanti saya perbaiki dulu ya, baru saya kumpulin ya. Saya situ mau menggambarkan bahwa sebesar Goto itu ternyata masih rugi triliunan. Itu yang saya mau tunjukkan. Ternyata kok agak berbeda dengan story yang saya mau sampaikan gitu. Nanti ya sabar dulu ya. Kalau tidak ada, saya mau absen saja. Bentar. Oh iya, satu lagi ini ya teman-teman ya. eh Tentang nilai UTS. Jadi kan kemarin sesuai dengan target yang Mas Gilang sampaikan ke saya itu kan tanggal 31. Saya udah siapkan sesuai dengan file yang dikirimkan oleh Pak Arief itu kan huruf. Ternyata yang apa? Yang diminta untuk di-input itu dalam bentuk angka. Karena dalam bentuk angka, jadi saya perlu rubah dulu. Jadi itu kenapa nilai UTS-nya belum bisa kelihatan ya. Nah, cuma di sini ada beberapa hal yang mungkin saya mau tanya. Kenapa ya teman-teman? Saya cuma ini aja yang rada berkesan ya. Satu Mas Sayuti, nggak ada kaitannya dengan apa-apa. Cuma Mas Sayuti itu dia berani memilih kan sesuai dengan clue yang saya minta di pertanyaan. Jadi kalau misalnya gini, strategi Starbucks, kalau teman-teman hanya menelurkan strategi Starbucks dari berbagai referensi, itu kan sesuatu yang sudah pernah Starbucks lakukan, sesuatu yang Toyota sudah pernah lakukan. Tapi tujuan kita membenchmark, misalnya di situ ada McDonald's, ada yang lain-lain adalah strategi yang dilakukan McDonald's yang bisa ditiru sama Starbucks. Nah, yang menggunakan kalimat seperti itu saya nggak nemu dari teman-teman tuh. Kalau penulisan dengan menggunakan referensi sudah. Cuma satu lagi tuh dalam mengerjakan UTS ada yang ngerjainnya niat. Niat tuh paling sederhana gini lah kelihatannya banyak sama kelihatannya sedikit. Nah di situ tuh sudah kegambar sebenarnya dari saya. Ini nggak apa-apa karena masih UTS kan jadi masih ada kesempatan untuk di ujian akhir nanti. Saya berharap tuh semakin bisa disempurnakan. Terus yang polos sama yang nggak polos kan teman-teman bisa nilai sendiri ya. Itu juga paling tidak mempengaruhi saya. Tapi begitu sudah dibaca kontennya, saya sebenarnya nyari seperti yang contohnya yang Mas Sayuti sampaikan. Jadi situ dia bilang bahwa ada nih strategi di tempat lain yang kalau diterapkan di Starbucks itu jadi layak untuk diterapkan gitu. Nah, saya sebenarnya nyarinya yang kayak gitu. Kalau misalnya cuma strategi Starbucks diulang-ulang-ulang-ulang-ulang, ya nggak dapet eh, nggak dapet apa ya, nggak dapet tujuan yang ingin dicapai. Jadi teman-teman berpikir thinking out of the box gitu. Itu ya. Oke, sebentar saya mau absen.
Mbak Enji ada? Hadir, Pak. Berman tadi ada, Hadir, Pak. Damara ada, Era Ada, Pak. Ritsa ada, Julian, Ada, Pak. oke, Kesia tadi ada, Mariani ada ya Mariani ya, Mariani, Hadir sih Pak kalau di ini Pak. Muhammad Agung, Ada di dalam tuh. gue dicuekin terus nih sama Mariani nih. Muhammad Agung ada nggak? Hmm. Mutia ada, Nia Wahyuningsih, Hadir, Pak. Nia ada nggak Nia? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Suaranya Suaranya kecil, nggak Pak. kedengeran ini ya, Pak. Suara Nggak kecil. dengeran nggak, Pak? Maaf, Pak. Halo? Ini siapa yang ngomong? Nia, Pak. Oke, Makasih, Pak. Syera Vanessa, Ada, Pak. Siti Adinda, Hadir, Pak. Susan tadi ada, Ya. Syarifuddin, Ada, Pak. Hadir, Pak. oke. Marini, coba Marini, saya pengen dengar suaranya. Mariani, sorry. Panggilnya Sarah, Pak. Panggilannya Sarah, oke. Sarah. Sarah, oke. Sarah, mana Sarah? Selamat malam, Pak Firdaus. Nah, ngomong dong. Lagi di jalan, Pak. Ya, Harus Maaf mau ya, pas Pak. absen doang. Panggil Sarah, Pak. Jangan Harus Mariani, Sarah, Pak. Pak, dipanggilnya, Pak. Bisa Sarah, Pak. Oke, Maaf ya, Pak. apa-apa. Dah, dari saya mungkin malam ini sampai di sini dulu ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak Terima Firdaus. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.